Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa penonton channel Wafa Zuhar yang kita hormati, insyaallah kita lanjutkan season kita. Kemarin kita membahas tentang al-kalam. Cuman kita kurang detail membahas tentang kalam dalam bahasa Indonesia punya kalimat itu susunan dari beberapa kata yang mana syaratnya harus ada lafaz, ada murakkab dan mufid, dan keempatnya adalah bil wad'i. Oke. Kita agak rinci pembahasannya. Apa itu lafaz? Maka syarat kalam itu ada 4 lafaz: al-murakkab, al-mufid, dan al-wad'i atau bil wad'i. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Indan nuhati wan nutqu bil lisan. Diucapkan dengan lisan, ay ayakun sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yaitu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau ada huruf hijaiyahnya lalu kita ucapkan, maka itu termasuk lafaz. Contohnya al-adlu. Al-adlu artinya adil. Kata al-adlu itu adalah ada sebagian huruf hijaiyah di situ, yaitu huruf alif, alif lam, ain, dal, lam. Nah, kita ucapkan dan ditulis, maka itu namanya lafaz. As-sabru, al-ilmu, al-masjid, at-tariq, Maryam, dan yang lain-lain. Kalau ada huruf hijaiyahnya, ada tulisannya, lalu kita ucapkan, termasuk disebutlah lafaz. Bisarti ayyakuna malbusan mantuqan, dengan syarat lafaz itu harus diucapkan mantuqan, harus diucapkan dengan lisan, okay? Bukan diucapkan dengan suara radio misalnya. Suara, kan banyak istilah zaman sekarang. Ada manusia tidak ngomong, tapi misalnya yang ngomong itu adalah robot misalnya, maka tidak termasuk lafaz. Fal-lafzu yutlaqu ala risalatil mantuqah bil lisan. Lafaz itu dimutlakan atau dikategorikan dengan risalah yang diucapkan dengan lisan. Wa al hadza fa inna risalatal maktubah la tusamma lafzan indan nuhat. Kalau ada tulisan yang risalah al-mantuqah itu risalah al-mantuqah itu termasuk lafaz, diucapkan kalimat itu seperti as-sabru atau al-adlu tadi diucapkan dan ditulis baru disebut lafaz. Kalau ditulis saja la tusamma lafzan indan nuhat, tidak dinamakan lafaz menurut ulama nahwu. Misalnya ada mengatakan misalnya at-tadhinu yufsidul al-as-sihah. Rokok itu merusak kesehatan. Tapi di tulisan saja bukan diucapkan, maka tidak termasuk lafaz. Misalnya biasanya di Lombok ada pom bensin kita no smoking. Kata no smoking itu misalnya tulis pakai bahasa Arab, la tadhin, jangan kamu merokok. Itu bukan menunjukkan dia kalah lafaz. Kenapa? Karena dia tidak diucapkan. Bagaimana kalau wa kadzalika laysat al-isarah lafzan indan nuhat? Kalau ada isyarat, bukan dia termasuk lafaz menurut ulama nahwu. Misalnya kalau kita jalan misalnya mau kita ke Mataram, di situ ditulis sebagai bahasa Arab, ada tanda panahnya, ini jalan ke Mataram, ini jalan ke Masbage, ini jalan ke Selong, ini jalan ke Lombok Tengah misalnya, menggunakan bahasa Arab, itu bukan termasuk bahasa Arab. Begitu juga kalau kita pergi ke masjid, di situ ada hammam, ada tempat duduk laki-laki dan perempuan, di situ kan ada tanda panah, nah, ini laki-laki, ini perempuan. Nah itu kan tidak diucapkan, kita pakai isyarat, maka tidak termasuklah lafaz. Pertanyaannya, hal tu'addu al-isarah kalaman fis syariah? Apakah al-isyarat itu termasuk kalam menurut ulama nahwu? Al-isyarat laysat kalaman fis syariah. Jadi isyarat itu bukan kalam menurut syariat. Kama hiya laysat kalaman indan nuhat. Tadi isyarat itu bukan lafaz. Kenapa? Karena dia tidak diucapkan. Di dalam fikih juga, dalam ilmu fikih bukan termasuk kalam.
Di dalam ilmu nahwu juga wahya kama hiya laysat kalaman indan nuha, bukan dia termasuk kalam, berarti bukan dia lapas. Karena Nabi asara ila sahabah bil julus, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sahabatnya duduk, bukan pakai suara. Kan orang sholat itu kalau sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah salat berdiri, orang berdiri. Terus Rasulullah ruku, sahabatnya atau makmumnya yaitu sahabat ikut ruku. Apakah itu termasuk kalam? Tidak, karena kalau termasuk kalam dia akan membatalkan sholat. Tidak termasuk, berarti misalnya kita suruh orang, kalau perempuan menegur laki-laki kan dia pakai, kalau perempuan menegur imam misalnya dia pakai tasbih gitu dengan punggung tangannya mengatakan seperti ini. Kalau misalnya imamnya salah dalam membaca Fatihah ditegur kayak begini, atau lupa dia sujud misalnya, ditasbih. Kalau laki-laki Allahu Akbar. Nah, kalau dia salah, perempuan menegurnya dengan tepuk tangan punggung perempuan, keduanya tepuk tangan. Apakah itu termasuk kalam atau tidak? Termasuk lapas atau tidak? Tidak. Kalau dia termasuk lapas, maka batal sholat kita. Yaitu tasbih yadrib bil kafaini minaz zuhri, yaitu kedua punggung tangannya tepuk tangan. Fala yu'addu hadza kalam falau kana kalaman la fasadatis shalah. Seandainya lapas itu tasbih itu kalam, maka dia membatalkan salat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah di dalam hal tu'adul kitabah kalaman fis syariah? Apakah tulisan di dalam ilmu fikih itu termasuk kalam? Menurut ulama fikih, tulisan misalnya wasiat kepada keluarganya yang ditinggalkan, maka itu termasuk kalam menurut ulama fikih. Itu termasuk kalam dalam ulama fikih. Kalau ada orang menulis wasiat, maka dikategorikan dia kalam. Yang kedua, syarat kalam itu adalah harus al-murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini faksa. Apa yang susun dari dua kata atau lebih. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Ruslan naimun, Ruslan lagi tidur atau tidur. Nah, itu termasuk lapas karena dia tersusun dari dua kata. Maka dia termasuk lapas dan murakkab, dia tersusun dari dua kata atau lebih. Ruslan naimun, Ruslan berdiri. Nah, Ruslan tidur. Karena kata Ruslan tidur itu termasuk murakkab, tersusun dari dua kata. Bagaimana kalau lebih? Tentu jelas boleh. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksar, apa yang disusun dari dua kalimat atau lebih. Kalau tiga kata tentu jelas boleh. Kalau empat kata syaratnya harus murakkab. Ukuran murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, murakkab itu ada murakkab secara zahir, contohnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, itu dua kata. Dan ad-din satu kata, an-nasihah satu kata. Kita tahu kata artinya kumpulan dari berapa huruf. Okay? Atau di dalam ilmu nahwu kemarin kata itu adalah meskipun satu kata tapi bermakna, meskipun satu huruf tapi bermakna, termasuk kata menurut bahasa Arab, ulama nahwu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata itulah kumpulan dari berapa huruf. Yang kedua ada namanya murakkab muqaddaran. At-tarkib muqaddaran. Tarkib muqaddaran itu seperti fi'il amar. Fi'il amar itu kan fi'il yang menunjukkan arti perintah. Okay? Tidak disebut fa'ilnya. Contoh, idrib, pukullah. Nah, idrib itu kan satu kata yang terbuang aslinya anta, idrib anta. Itu namanya tarkib muqaddaran. Karena tarkibu muqaddaran. Tarkib yang dalam keadaan diperkirakan. Diperkirakan kan syarat murakkab itu harus susun dari dua kata atau lebih. Tapi idrib satu kata tapi ada yang dibuang aslinya. Misalnya saya nanya sama orang, akal tasamaka? Apa kamu sudah makan ikan? Langsung jawab, na'am as-samaka. Nah, dibuang ini fi'il fa'ilnya. Sebenarnya na'am akaltus samaka. Na'am, saya telah makan ikan, dibuang. Fi'il fa'ilnya langsung disebut maf'ulnya. Nah, gitu.
Jadi dia tetap termasuk murakkab walaupun dia satu kata. Kayak uskut. Apa di uskut? Diamlah kamu. Nah, diamlah kamu itu, uskut itu kan satu kata. Tapi sebenarnya dua kata, ada takdirnya uskut anta. Dalam Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Kata uskun aslinya uskun anta. Anta itu dibuang. Lalu dalam Alfiyah itu wala munalabzun mufidu kastaqim. Kalam ulama nahwu, kalamuna labzun diucapkan mufidun, memberikan faedah. Kastaqim seperti lafaz istaqim. Istaqim itu namanya tarkib muqaddaran, tersusun dari dua kata tapi diperkirakan satu katanya, yang disebut satu kata. Istaqim, apa istaqim? Luruslah. Mana antanya dibuang, takdiru istaqim anta. Okay. Sama dengan ihdina, ihdi luruslah kamu, atau ihdina tunjukilah engkau ya Allah. Ihdina asal katanya ihdi anta ya Allah. Nah, dibuang antanya. Okay. Bukan menunjukkan ihdi anta itu Allah itu laki-laki, bukan. Dia kata anta, la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali engkau ya Allah, atau kul huwallahu ahad, itu kembali kepada Allah. Itu satu orang menunjukkan Allah itu laki-laki, tidak, tapi Allah itu litta'zim, menggunakan kata huwa, menggunakan kata anta. Yang ketiga, syarat kalam itu adalah tadi murakkab dibagi dua, ada namanya murakkab zahiran, ada namanya murakkab takdiran. Yang ketiga adalah mufid. Apa itu mufid? Menurut bahasa al-mufid, berfaedah. Sedangkan istilah adalah ayyakun hazal murakkab mufidan ibadatan yahsunus sukutu alaih, supaya yang murakkab itu memberikan faedah, yang diamnya lebih baik. Artinya kalau kita paham kalimat itu, kalau paham redaksi kalimat itu, atau paham susunan kalimat itu, atau susunan dari beberapa kata itu, maka kita tidak banyak komentar. Contoh, Zaidun naimun, Zaid tidur. Paham kita ngapain dia tidur? Nggak paham. Kalau kita nggak paham, itu bukan namanya mufid. Kalau kita paham, maka kita lebih memilih diam. Muhammad sholat, Muhammad makan, paham kalimat itu. Maka kalau kita paham kalimat itu disebut mufid, memberikan faedah. Pertama, dia diucapkan menggunakan bahasa Arab, tersusun dari dua kata atau lebih, baik tarkibnya zahiran atau takdiran, dan memberikan faedah. Bagaimana kalau kalimat itu tidak memberikan faedah? Itu namanya kalim. Kalim itu adalah susunan dari berapa? 3 kalimat. Itu di situ ada isimnya, nounnya, kata bendanya, ada fiilnya, kata kerjanya, verbnya, ada hurufnya, yaitu kata sambungnya yang memberikan makna pada dirinya sendiri. Itu huruf. Misalnya, jika Zaid berdiri, inqama Zaidun. Jika Zaid berdiri. Kalau kita tidak paham kalimat itu, tidak namanya mufid. Nah, tidak namanya kalam, tentu tidak namanya mufid juga, tapi apa namanya kalim. Okay. Dan syarat keempat kalam itu adalah al-wad'u. Ma mana al-wad'i? Makna al-wad'i ayyakuna al-mutakallimu fahiman ma yaquluhu wa qasidan lahu. Pertama yang kita ucapkan yang tersusun dari bahasa apa yang ditulis menggunakan bahasa Arab, diucapkan tersusun dari dua kata atau lebih, berfaedah. Lalu setelah berfaedah dia paham ma yaquluhu, apa yang dikatakan seseorang itu paham, wa qasidan lahu, dan bermaksud. Maka tidak sah kata orang yang tidur, tidak sah kata orang yang mabuk, tidak sah kata orang yang bermimpi, tidak sah kata orang yang marah. Misalnya orang marah bilang cerai pada istrinya, maka tidak termasuk kalam di dalam syariat juga. Okay? Orang mabuk gimana? Terus tiba-tiba bilang cerai sama istrinya, termasuk enggak dia kalam? Tidak. Kenapa? Dia karena tidak disengaja di dalam ilmu nahwu dan di dalam syariat juga. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan orang yang cerai dalam keadaan mabuk, kalau dia sengaja mabuk, sebagian ini. Tapi jumhur ulama fikih orang yang mabuk itu tidak termasuk, tidak jatuh talaknya. Tapi sebagian ulama mengatakan jatuh dengan syarat dia mabuknya itu disengaja. Kalau dia mabuknya tidak sengaja lalu bilang cerai, maka dia tidak jatuh talaknya.
Selain disengaja, selain betul-betul diniatkan, dimaksudkan kalau kita ngomong menggunakan tadi diucapkan, tersusun berfaedah, yaitu makna al-wadi itu ada dua, qasidan dan menggunakan bahasa ayyakuna bil lughatil arabiyyah, harus menggunakan bahasa Arab. Di dalam nahwu yang dinamakan kalimat itu harus menggunakan bahasa Arab. Maka kalau tidak menggunakan bahasa Arab tidak namanya kalam menurut ulama nahwu. Tapi menurut ulama bahasa Arab berbeda ya. Kalau menurut ulama nahwu tidak termasuk kalam. Tapi menurut ulama bahasa Arab dia termasuk kalam atau kalimat. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan kemarin ya. Kita tahu ayoul hadirin wal hadirat, para santri dan santriwati yang berbahagia, al-kalam itu syaratnya ada 4. Oke, al-kalam artinya kalimat ya. Kalimat itulah susunan dari beberapa kata-kata, itu syaratnya ada 4 di dalam ilmu nahwu ya. Lafzu, ucapan, itu ucapan itu adalah sautul mustamilu ada ba'dil huruf bil hijayah, suara yang mengandung sebagian huruf hijayah. Kedua, al-murakkab, ma tarakkaba min kalimataini fa'akthar, apa yang disusun dari 2 kalimat atau lebih. Murakkab itu dibagi 2, murakkab at-tarkibu akan at-tarkibu zahiran seperti zaidun naimun, zaid tidur. Yang kedua kan tarkibu takdiran, yaitu satu kata tapi tersimpan atau mustatir di situ satu kata menjadi 2 kata. Contohnya istaqim, takdiruhu anta, istaqim anta. Istaqim itu kan satu kata tapi ada yang dibuang, takdiruhu anta. Uskut, asluhu uskut anta, 2 kata. Oke. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Langsung jawabannya as-sihhatu. Nah, berarti asalnya ana as-sihhatu, saya dalam keadaan sehat. Berarti sihhatu itu satu kata tapi dibuang ananya. Jadi tarkib itu ada 2 bagian, ada namanya zahiran, ada tarkiban. Yang ketiga itu mufid. Apa daba idatan yasunus sukutu alaih. Itu apa yang memberikan faedah yang lebih baik diam. Contohnya Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Muhammadun qaimun, Muhammad tidur, Muhammadun akala, Muhammad telah makan, dan seterusnya, dan kalimat-kalimat yang lain. Itu memberikan faedah. Kalau tidak memberikan faedah namanya al-kalim. Ya. Kalim itu memberikan faedah atau tidak? Contoh definisinya adalah wa ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aktsara saun kana lahu ma'nan mufid am lam yakun lahu ma'nan mufid. Jadi kalim itu adalah apa yang disusun dari 3 kata atau lebih, sama saja dia memberikan pemahaman, memberikan paham kita kalimat itu berfaedah kalimat tersebut atau tidak berfaedah. Nah, contohnya irda'u jami'in nas ghayah la tunalu, membuat ridho semua manusia adalah ghayah, tujuan yang tidak bisa dicapai. Tahu senangan semua manusia. Kalau kita memutuskan manusia, kalau kita membuat ridho manusia itu susah, pasti ada yang suka, ada yang senang sama kita. Artinya itu bermanfaat kalimat itu, berfaedah kalimat itu, tapi bisa disebut kalam, ini bisa disebut kalim, karena kalim itu definisinya apa yang disusun dari 3 kalimat. Itu isim, di situ ada kata benda, di situ atau noun, di situ ada fiil, ada kata kerja, terus di situ ada huruf kata sambung memberikan makna pada dirinya sendiri. Itu termasuk ingqama Zaidun. Jika Zaid berdiri itu tidak memberikan pemahaman, maka dia termasuk kalim. Kalau memberikan pemahaman seperti tadi irda'u jami'in nas ghayah la tunalu, membuat ridha manusia tujuan yang tidak bisa dicapai, itu memberikan faedah. Ada juga tidak memberikan faedah, yang penting dia tersusun dari 3 kata. Kata itu kan tadi al-kalimat bahasa Arabnya. Kalimat itu definisinya qaulun mufradun. Kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kata. Definisi bahasa Arabnya al-kalimatu wa qaulun mufradun. Satu kata, wahya. Apa yang satu kata itu? Ismun, kata benda. Muhammad, satu kata. Wa fi'lun, kata kerja atau bab, yaitu daraba, telah memukul, satu kata. Wa harfun ja'a limaknan, dan huruf yang memberikan makna. Walaupun satu huruf tapi memberikan makna, itu termasuk kata. Contoh huruf ja, min artinya dari ila kepada. Masuk dia kata meskipun dia satu huruf atau 2 huruf.
Contoh li, milik alhamdulillah, segala puji milik Allah. Termasuk li itu kata, satu kata. Okay? Berarti kalim itu dia memberikan faedah atau tidak, termasuk tetap disebut kalim. Kalau jumlah itu paragraf. Nah, kalau qaul itu umum, bisa termasuk qaul itu adalah al-qaul. Huwa kullu lafzin nutiqa bihil lisan. Apa itu qaul? Setiap lapas yang diucapkan dengan lisan, saun kana mufradan, ba itu berbentuk mufrad satu kata, atau murakkaban atau tersusun dari dua kata atau lebih, wa sawaun kana mufidan, berfaedah, juga disebut qaul. Am ghaira mufidin, atau dia tidak berfaedah. Panajidu annal qawla yasmulul kalimata wa yasmulul kalama wa yasmulul kalima wa nulahis annal kalima. Jadi kesimpulannya adalah qaul itu bisa mencakup kata, qaul itu bisa kalam, qaul itu bisa kalim. Berarti apa? Kalau kalam itu tadi syaratnya ada 4, kalau kalim itu tersusun dari 3 kata atau lebih, berfaedah atau tidak berfaedah, itu kalim. Kalau jumlah itu paragraf, kumpulan dari berapa kalimat. Kalau kalimat itu adalah satu kata, yang satu kata itu kata benda termasuk, yaitu isim atau noun, kata kerja termasuk kata, terus huruf termasuk kata tapi huruf yang bermakna. Nah, qaul itu umum, yang bisa termasuk kalam, bisa termasuk kalim, bisa termasuk jumlah, bisa termasuk kalimat. Itu artinya al-qaul. Tapi kadang-kadang kalau kita bahas kata, tadi bahasa Arabnya al-kalimat itu qaulun mufrad. Kalimat itu adalah satu kata, baik dari kata isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf, kata sambung. Tapi kadang kata itu bisa bermakna kalimat. Contoh, kalimat tasbih, subhanallah. Itu subhanallah itu 2 kata, tapi disebut kata. Begitu juga kalimat al-istirja, inna lillah, itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu satu kata. Kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim, satu kata. Tapi kadang kalimat itu bisa bermakna kalam. Contoh juga tadi kalimat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu termasuk kalam dia sebenarnya, tapi di sini disebut kata. Nah, kata itu bisa bermakna kalam. Kalimat tahmid, alhamdulillah. Apa juga kalimat labid, ala kulli shay'in ma halallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Ala kulli shay'in ma halallahu batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil, sia-sia. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilun, dan setiap nikmat itu tidak ada yang abadi. Asdaqu kalimat, kata Rasulullah. Sebaik-baik kata yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat labid. Apa itu? Ala kulli shay'in ma halallahu batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun. Sebaik kalimat, yang paling benar kalimat yang dikatakan labid, yaitu segala sesuatu selain Allah batil dan setiap nikmat itu tidak ada yang batil. Itu kan sebenarnya kalam, karena tersusun dari beberapa kata tapi disebut kata. Tapi kata maksudnya di sini adalah al-kalam. Kadang kata itu bisa maknanya al-kalam, atau kadang kalam itu disebut kata. Tadi al-kalimat itu bisa bermakna kalam, tapi kalam itu juga kadang disebut al-kalimat, disebut kata. Kalimat tasbih. Mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barokah. Kalau ada kesalahan mohon ditegur, kalau ada kekurangan juga mohon dilengkapi. Kalau ada kelemahan tentu datang dari pribadi kami, kalau ada kebaikan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasul.